Menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane, Pastor Hania Saputra, dan saya ingin sharing mengenai bagaimana caranya untuk mengatasi silent frustration. Silent frustration ini adalah satu jenis frustasi yang sangat bahaya sekali. Karena kalau tidak tahu bagaimana caranya kita memiliki jalan keluar, maka frustasi ini lebih dahsyat daripada coronavirus. Karena frustasi ini akan memakan segala sesuatu dari dalam dan akan membunuh semangat Anda. Dan jikalau pengharapan Anda sudah tiada lagi, maka Anda akan menjadi seperti zombie saja. Hanya menantikan dari hari demi hari dan tidak ada untuk satu pengharapan untuk hari esok yang lebih baik. Saudara, kita para pria biasanya membangun segala sesuatu itu dengan kekuatan kita, dengan cara kerja kita. Sehingga kadang-kadang kita terlalu fokus dengan apa yang kita anggap penting dan kita menelantarkan keluarga yang termasuk esensi dalam kehidupan manusia. Dan sebagaimana belakangan ini ketika COVID-19 ini sedang melanda dunia, ya, tiba-tiba para hamba Tuhan banyak sekali termasuk saya menggunakan cerita Ayub sebagai satu penghiburan ataupun kekuatan untuk umat Tuhan yang sedang mengalami saat-saat yang tidak menentu. Mungkin kesamaan daripada waktu-waktu ini antara COVID-19 dengan kisah Ayub adalah kita sama-sama menghadapi satu permasalahan yang uncertainty. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Kita tidak tahu juga sampai kapan ya, keadaan kita akan berubah lebih baik lagi. Ayub mengalami satu musibah dalam satu malam. Jangan diperkirakan bahwa Ayub berdosa di dalam hal bisnis, membangun bisnisnya ataupun membangun perusahaannya. Karena jelas sekali di firman Tuhan bahwa Ayub sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, walaupun bisnisnya berhasil, tapi dia hatinya juga berhasil ya, dekat dengan Tuhan. Ini yang luar biasa biasanya dibandingkan dengan manusia. Keadaan zaman now, ya kalau sudah perusahaannya berhasil, hatinya selalu menjauh daripada Tuhan. Tapi Ayub sangat berbeda sekali. Karena walaupun semuanya diberkati, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Tetapi pada suatu saat, dia mengalami satu musibah uncertainty, ya seperti yang kita alami semua. Tiba-tiba perusahaannya kolaps, anak-anaknya sendiri meninggal semuanya, istrinya, bahkan ya kalau boleh saya katakan separation, karena istrinya memohon Ayub untuk mengutuki Tuhan, ya kenapa mereka mengalami ya, kejadian musibah ini dalam satu malam. Kemudian dia juga mendapatkan satu penyakit yang berupa borok. Kalau boleh saya katakan bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kadang-kadang kita ini memperkirakannya, menduganya. Karena tiba-tiba datang begitu saja. Ayub juga merasa terjebak dengan penyakit yang pada saat itu tidak ada obatnya. Ya, penyakit yang mengerikan sekali. Nah, jika semuanya yang baik itu tiba-tiba bisa berubah menjadi sesuatu yang jahat, yang jelek, yang menakutkan, apakah yang kita harus berikan? Apakah yang menjadi respon kita? Karena secara kenyataan kita harus menelan semua kenyataan yang ada bahwa apapun yang kita pegang kemarin, kita tidak ada lagi di tangan kita. Bahkan suatu saat Ayub yang tidak pernah kesepian karena begitu banyaknya anak-anaknya, bahkan istrinya mendampingi dia. Kalaupun ada hamba-hambanya, ya pelayan-pelayannya pasti banyak. Tiba-tiba dia harus hidup terasing, isolasi, karantina. Apakah ada gunanya pada saat-saat itu? Ketika Anda dihantam dengan permasalahan, Anda mencari Tuhan. Saya rasa bahwa
Waktu-waktu yang justru yang terpenting adalah ketika Anda merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Janganlah Anda makin menjauh daripada Tuhan, melainkan Anda harus mengejar dan mencari wajah Tuhan sampai Anda mengerti kenapa Tuhan izinkan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Ayub mengalami satu masa-masa di mana kalau boleh saya katakan, ya, dia mengalami masa yang sangat berat, ya, sangat berat sekali. Ketika itu dia merasa bahwa kehidupannya tidak ada lagi masa depan yang baik. Bahkan di Ayub yang ke-23 ayatnya 8a dikatakan begini, lihatlah aku berjalan maju, tetapi dia tidak ada di sana. Bukannya Ayub mundur pada waktu dia mengalami semua musibah ini, dia maju. Tetapi dia katakan bahwa dia tetap tidak menemukan Tuhan di sana. Sangatlah menakutkan apabila Anda tidak bisa melihat pengharapan akan perubahan di kemudian hari. Apalagi saudara tidak melihat juru selamat saudara ada di depan saudara. Penghiburan akan tiba apabila Anda tahu bahwa penderitaan Anda saat ini hanyalah untuk sementara. Ya. Sementara itu aku akan lewat. Ya, sementara itu berarti aku akan cuma lewat dalam masalah ini. Sering saya katakan kepada para permisa, dikatakan begini, this too shall pass. Ini akan segera berakhir juga. Nah, saudara, Ayub merasa bahwa dia tidak melihat pertolongan dan tidak ada tanda Tuhan di sana. Dan pada saat-saat kita lemah, pada saat-saat kita merasa pikiran kita buntu, justru itulah iblis akan menggoda kita ya untuk berpikiran bahwa Tuhan memang meninggalkan Ayub. Ada dosa tersembunyi yang kita tidak pernah akui, sehingga semuanya ini membuka pintu untuk iblis menyerang kita dan menjebak kita. Mulailah keputusasaan mulai mencengkeram kita, kefrustrasian mulai menjenguk kita, bahkan secara diam, ya karena kita tidak ada siapapun juga. Frustasi itu benar-benar silence, benar-benar ada di dalam saudara. Ya. Nah, pada waktu transisi inilah yang paling penting, di mana Anda ini harus mengetahui rahasia apa yang saudara harus berikan. Saya yakin percaya begini, saudara. Tidak akan pernah perahu itu tenggelam karena serangan dari luar. Ya. Jika Anda selalu tidak mengizinkan air untuk masuk ke dalam perahu. Begitu air masuk, saudara buang kembali air itu. Perahu itu akan tetap floating. Perahu itu akan tetap ada. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan saudara. Ya. Entah itu badai, entah itu banjir yang sedang menggelegar, ya, sekilat yang sedang menggelegar dahsyat di dalam kehidupan saudara. Yang terpenting adalah begini, saudara. Untuk menjaga perahu Anda, menjaga kehidupan Anda, menjaga hati Anda dari semua serangan yang dari luar. Air-air yang masuk dalam perahu saudara harus saudara buang. Ya. Jadi saya percaya bahwa semua gangguan roh yang saudara sedang alami hari-hari ini, biarlah saudara bisa mampu dengan kuasa nama Yesus mengusir semua roh-roh itu. Dan niscaya hubungan saudara dengan Tuhan akan semakin baik. Ya. Saya yakin percaya, andai kata saudara ada di dalam satu situasi yang seolah-olah tidak ada pertolongan lagi. Menjeritlah. Karena firman Tuhan katakan, pertolongan kita datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan itu pasti datang, saudara. Percaya Tuhan dan percaya rekod Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan dia tidak pernah kalah dengan situasi apapun juga. Oleh karena itu, apapun saat ini, yang kelihatannya kehidupan saudara hancur, berikan ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan mendandani semua yang rusak, semua yang hancur, akan diberikannya sesuatu yang baru. Percayalah saudaraku yang kasih bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan memberkati saudara dan tetap stay strong. God bless you.